Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Baiklah, saat ini kita akan membahas mengenai citra dan pencitraan dalam politik. Karena ternyata selama ini masih banyak juga teman-teman kita yang masih bertanya-tanya mengenai apa sih arti citra dan bedanya dengan pencitraan di dalam politik. Baiklah, sekarang kita bahas, yaitu citra itu sesungguhnya adalah gambaran kebiasaan yang melekat pada seseorang sejak dahulu sampai saat ini dan kedepannya dia akan berlangsung terus. Jadi sesuatu yang natural, sesuatu yang memang sudah terjadi sejak lama. Nah, itulah yang disebut dengan citra ya, yaitu gambaran kebiasaan yang melekat pada seseorang. Contohnya adalah misalnya orang itu selalu memang sholat sejak dahulu kala dan selalu juga menjadi imam, sering juga pergi ke masjid sejak dahulu kala sebelum adanya kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu. Nah, atau juga dapat dikatakan misalnya seseorang wanita itu setelah menggunakan hijab sejak dahulu, ya, sudah menjadi kebiasaan. Sehingga semua orang bisa melihat bahwa orang-orang ini adalah memang memiliki gambaran seperti itu yang asli. Begitu juga dengan yang berpakaian sederhana, itu memang sudah kebiasaan mereka dari sejak dahulu. Atau bahkan yang agak nyentrik, misalnya Pak Bob Sadino. Memang sejak dahulu Bapak Bob Sadino itu berpakaian yang sangat sederhana kemanapun dia pergi. Jadi itulah yang disebut dengan citra. Ya. Jadi adalah gambaran yang konsisten melekat kepada seseorang yang sudah dilakukan sejak dahulu hingga sekarang dan ke depannya. Nah, sedangkan pencitraan itu adalah sesuatu yang dibuat. Ya, sesuatu yang dibuat untuk menggambarkan seseorang seolah-olah mereka ini biasa melakukannya. Padahal ini hanya ujuk-ujuk tiba di saat-saat tertentu saja, untuk event-event tertentu saja. Jadi bukanlah hal yang melekat, bukanlah suatu kebiasaan, tetapi yang ujuk-ujuk muncul ditampilkan. Jadi memang ini sengaja merupakan untuk menampilkan sesuatu yang sebenarnya bukan. Jadi ini dapat dikatakan juga sebagai kebohongan. Ini menipu orang atau menipu publik. Nah, inilah yang disebut dengan pencitraan. Contoh, sebelumnya tidak pernah orang ini sholat. Tiba-tiba pas di saat-saat event tertentu, dia ditampilkan, divideokan ramai-ramai sholat. Bahkan menjadi imam. Dan kemudian setelah itu hilang, setelah kepentingannya tercapai, hilang. Tidak pernah lagi kelihatan sholatnya, tidak apalagi menjadi imam. Begitu juga ya, ada seorang perempuan yang tidak pernah pakai jilbab sebelumnya, tidak pernah memakai hijab. Tapi tiba-tiba pada saat event tertentu di shoot, di video menggunakan hijab, menggunakan jilbab. Ya. Terus kemudian setelah tercapai, setelah lewat eventnya, hilang, tidak lagi memakai hijab. Nah, inilah yang disebut dengan pencitraan di dalam politik. Dan ini jelas merupakan suatu kebohongan. Jadi secara moral etika inilah yang sebenarnya tidak bermoral dan tidak beretika. Inilah yang seharusnya dilarang, ya. Yang seharusnya tidak dilakukan, yang seharusnya diserukan untuk tidak dilakukan. Dan untuk masyarakat, ya sebaiknya semakin mengerti, jangan lagi mau tertipu oleh orang-orang yang seperti ini. Ya. Begitu juga dengan penampilan seolah-olah merakyat, baju sederhana. Nah, tetapi dalam kenyataannya tidak pro rakyat. Jadi sebenarnya jelas yang lebih penting itu bukanlah penampilan merakyatnya, tetapi yang paling penting itu adalah
kebijakannya yang pro rakyat. Itu yang penting, yang lebih utama, bukan penampilan yang merakyat. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya masyarakat kita tidak lagi tertipu, tidak lagi mudah dibohongi. Ya, kan masa tidak bosan sih dibohongi? Ya, baik, untuk saat ini itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.